Curhat Tundes. Makin lengkap aja terus setiap episode. Kemarin saya ngobrol sama Kadus, ada juga sempat sama Bubu kan udah nonton ya. Terus ada juga dengan perangkat desa yang muda-muda tuh, ada Pak Reda, ada Pak Rudi, sama Pak Hari gitu ya. Iya, dan sekarang mudah-mudahan sangat bedas. Mudah-mudahan sangat bedas. Sangat bedas. Yang mudah-mudahan bedas gitu ya. Dan sekarang saya kedatangan Bapak Krisna dan Bapak Heri. Bapak Heri sempat kita ketemu, tapi sekarang Bapak Heri datang dan ngobrol di sini di Curhat Dong Des sebagai kesehatan ya, bidang kesehatan. Bidang kesehatan, Puskesos, bidang layanan sosial. Layanan sosial. Dan Pak Krisna sebagai driver. Kutil. Driver apa? Ambulan. Iya. Jadi memang ini partner. Iya, emang partner koordinasi. Kolab ya. Kalau misalkan kita ke rumah sakit pasti menghubungi ambulan juga kan. Soalnya kan banyak masyarakat yang perlu ke rumah sakit juga. Ya ini perlu ditonton ya oleh warga Sayati, karena memang ternyata di desa Sayati sudah ada bidang khusus yang menangani kesehatan. Ya. Dan sampai ke apa istilahnya mengantar jenazah, pasien dan lain-lain itu sudah lengkap semuanya dan sudah ada yang bertanggung jawab. Dan coba ini penting buat warga. Bidang kesehatan memang sejauh mana tanggung jawab, dan sebetulnya sih kalau bidang kesehatan sangat berat juga ya. Kalau misalkan masyarakat, apalagi kalau misalkan tidak punya BPJS, otomatis kita kan harus edukasi dulu sama warga. Kalau misalkan nggak punya BPJS pakai SKTM. Kalau misalkan SKTM, kalau nggak dirawat kita bayar. Sepertinya ada sih desa yang membayarkan. Ya kalau misalkan si warganya tidak punya uang sama sekali, paling saya nelpon sama Pak Kades, kalau nggak terus disambungin sama Bubu. Pernah sih kejadian Pak, adalah warga itu tuh yang mau dikiret, ternyata ruangannya penuh. Iya. Ruangannya penuh tuh otomatis kan kita harus dirujuk sama pihak rumah sakit. Sedangkan nggak punya BPJS harus pakai SKTM juga, otomatis harus bayar. Saya koordinasi sama Pak Kades sama Bubu juga. Kalau misalkan ini warga tidak bisa bayar, ya otomatis pihak desa yang harus bayar. Oke. Saya nanya ke pihak administrasi, kirain kecil lah, sekitar 500, adalah kalau 500. Ternyata hampir nominalnya tuh hampir 850. Saya kembalikan lagi ke warga. Yang paling unik, si warga itu bilangnya, "Mangga terserah Bapak." Harkat saya teh papunten aya abdi mah saurang ngajak nguruskan administrasi di rumah sakit, masalah pembayaran mah abdi angkat tangan. Ngiringan nyieun gen teu abdi. Iya, tapi paling tidak berarti warga harus tahu batasan. Iya. Memang Pak Heri di sini bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Dan itu pun berdasarkan informasi dari warga sendiri ya. Mungkin dari kadusnya, dari RW, dari itu RW-nya setempat, kalau paling RT-nya setempat. Bahwa memang kita akan care, bahwa peduli, akan bereaksi kalau misalnya ada apa-apa berkaitan dengan kesehatan, tapi ada batasannya. Kalau misalkan maksudnya batasan seperti apa? Ya, sejauh mana warga itu akhirnya bisa ditolong, ditolong secara tuntas oleh kepala desa gitu. Ya. Tadi kan ada klasifikasinya, kalau punya BPJS kita gratis. Antarkan. Mau pakai BPJS, mau pakai SKTM kita antarkan. Kita ngurus administrasi. Berlaku buat semua warga. Semua warga desa Sayati berlaku. Sama saya administrasi rumah sakitnya diurus, sampai pun SKTM-nya sama saya diurus, sampai tuntas, sampai nol pembayaran. Luar biasa, mantap. Paling paling warga tuh banyak yang ngeyel juga Pak. Ngeyel gimana? Jadi gini, sama saya misalkan diarahin,
misalkan telepon, Pak, ini ada warga saya perlu ke rumah sakit. Kata saya tanya dulu, apakah punya BPJS atau misalkan mau umum? Yang kategori tidak mampu, otomatis harus pakai SKTM, surat keterangan tidak mampu. Si warganya tuh pengennya tuh ke UKM, kayak ke rumah sakit swasta kan tidak bisa pakai SKTM. Cuma khususnya rumah sakit pemerintah. Oh, kalau yang terdekat dengan saya itu rumah sakit pemerintah? Ya kalau misalkan terdekat yang di Soreang, rumah sakit Soreang. Oh gitu. Jadi yang uniknya tuh ketika kita mendapatkan info dari masyarakat ada pasien, kita nggak langsung nunjuk harus ke rumah sakit ini, enggak. Kita lihat diagnosa pasien kayak gimana. Misalkan si pasien itu dalam keadaan ya sakit biasa gitu, nggak sampai punya riwayat penyakit dalam gitu ya. Kita dilihat dulu. Kalau misalkan si posisi pasien biasa-biasa aja, ditanya punya BPJS apa enggak. Kalau misalkan ada BPJS tapi pengen ke UKM, sah-sah aja, boleh aja. Tapi kalau misalkan tidak dirawat, apakah si keluarga pasien mau membayar umum apa gimana? Kebanyakan warga saya itu pengen yang dekat sama pengen gratis. Gratis lah intinya mah. Tapi kan kalau rumah sakit swasta nggak bisa kayak gitu. Iya. Beda lagi sama rumah sakit pemerintah kan. Kalau misalkan rumah sakit pemerintah kayak Otista gitu kan, kalau misalkan tidak dirawat pun itu bisa gratis. Bedanya kayak gitu. Paling tidak berarti bentar, Bapak Krisna ini kan seorang driver ambulans. Tapi paling tidak saya lihat Bapak tahu tentang kesehatan. Ya mau tidak mau Akhirnya, kita harus tahu. Iya. Karena tadi lihat kadang warga tuh dilihat dulu bagaimana kondisinya dan akhirnya kita hanya sekedar punya referensi aja ya. Iya. Betul nggak? Iya. Ya sayangnya kalau ke rumah sakit ini begini prosedurnya begitu Pak. Iya gitu. Seperti itu. Terus Bapak juga betul kalau yang dibilang Pak Heri melihat warga itu kadang ngeyel. Emang iya. Banyak. Bukan satu dua, itu banyak yang ngeyel tuh. Itu ngeyel karena apa? Karena ketidaktahuan atau memang prinsipnya dia pengen tadi yang dibilang Pak Heri gratis aja. Dia pengen yang dekat sama pengen gratis. Ngeyelnya kayak gitu. Jadi kan kita itu nggak sembarangan bawa pasien asal-asalan bawa ke rumah sakit ini, rumah sakit itu enggak. Kita lihat dari si pasiennya itu, ini masuknya kriteria rumah sakit mana nih? Iya. Biar nanti administrasi nggak ada masalah, landai gitu. Cuman kebanyakan pasien kan apa yang di sini, giliran bayar aja susah gitu. Terus yang anehnya lagi minta tanggung jawab ke desa, suruh bayarin desa, pihak desa ya. Yang anehnya lagi banyak lah. Jadi gini, kalau misalkan si masyarakat tuh pandangnya tuh kalau misalkan bayar, desa yang bayar. Tapi alhamdulillah lah direspon sama Pak Kades. Alhamdulillah semenjak Pak Kades naik jadi kepala desa, banyak yang bilang jadi kesehatan otomatis di bidang kesehatan masyarakat desa Sayati terlayani, terperhatikan ya. Hanya tadi memang Pak Heri akhirnya yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, artinya memang harus punya standar ya, artinya standar pelayanan kesehatan teh seperti apa buat desa Sayati. Karena tuh untungnya kadang-kadang luka temuan Bapak. Iya. Yang ada langsung. Nah saya pengen contoh yang paling berat ketika melayani warga dengan kondisi kesehatan yang paling ini apa itu kira-kira ceritanya? Yang paling berarti kesehatan itu warga penyakitnya atau gimana? Iya, penyakitnya. Jantung, atau kecelakaan gitu, atau jantung. Jantung, kecelakaan juga. Kalau misalkan kayak kecelakaan lah tidak bisa ditanggung sama BPJS juga. Terus otomatis harus umum, terkecuali kalau misalkan warganya bisa membereskan penolakan jasa raja, itu baru bisa ditanggung sama BPJS. Kalau misalkan jantung kadang-kadang kan kita susah juga rumah sakitnya, soalnya kan harus rumah sakit tertentu ya. Iya. Kayak yang bisa menangani rumah sakit jantung seperti
RSAS juga ada, terus yang di Santosa, Kebonjati juga. Kalau misalkan rumah sakit swasta seperti di lingkungan Kabupaten Bandung, sepertinya dilarikan ke rumah sakit yang lebih gede. Pernah kita kejadian di Pingpong, Pak. Berapa rumah sakit? 4 rumah sakit. Dengan kondisi bawa pasien? Iya. Di Pingpong? Di Pingpong. Jadi di Pingpong seperti ini, Pak. Kalau misalkan ke rumah sakit ini ditolak karena nggak ada alat. Oke. Rumah sakit ini ditolak karena penuh ruangan. Di rumah sakit ini karena penuh ruangannya juga. Soalnya kan kalau misalkan kayak jantung gitu harus ruangan resus, Pak. Ruangan khusus. Iya. Kalau misalkan di rumah sakit swasta kan kadang-kadang ruangannya terbatas juga. Kalau misalkan RSAS, insya Allah. Tapi kadang-kadang ada juga penuh. Jadi selama ini memang Bapak aja relasi pun mau nggak mau dengan rumah sakit. Iya, rumah sakit. Dan itu tidak terbatas hanya di tempat terdekat ya. Tidak hanya di Soreang atau di wilayah sini ya. Ya, semua rumah sakit kita punya relasi. Jadi kalau misalkan kita mau pasien, saya enggak dikatakan ini kan suka IGD penuh, terus ruangan penuh. Nah, sedangkan di yang lain juga selalu koordinasi, tanya rumah sakit itu misalnya penuh nggak, misalkan pada penuh, ya mau tidak mau daripada kita si posisi pasien yang lagi urgent nih, lagi butuh pertolongan kan, emergensi. Kalau kita dibawa ke sini lagi kan kasihan lah. Jadi mau tidak mau kita harus di rumah sakit itu gimana caranya bisa masuk, yaitu sama relasi sama orang dalam juga, tolonglah gini. Soalnya di rumah sakit lain juga penuh. Mau tidak mau harus di situ gitu. Ini pada realitanya Bapak turun langsung dengan Pak Krisna, turun langsung. Nah, sekarang saya jadi tahu nih, jadi yang suka lewat ambulan-ambulan dengan logonya Desa Saya itu dari Pak Krisna gitu. Ya. Udah berapa lama Pak Krisna di semenjak ada kendaraan itu, ada ambulan itu langsung dihandle. Apa sih yang Bapak lihat gitu untuk menjadi kok menjiwai banget sepertinya Pak Krisna? Pada awalnya tuh dulu semenjak zaman Covid saya ikut jadi relawan Desa Saya. Iya. Nah, terketuklah hati lihat orang yang kan Masya Allah. Waktu dulu itu kan pas zaman Covid itu kita susah untuk percaya ambulan, apalagi kita belum punya unit ambulan kan dulu. Iya. Cari sana sini, kita lagi memerlukan ambulan, susah banget tuh. Ya tuh pengen rasanya Desa Saya itu punya ambulan. Ya ngobrol sama Pak Kadis, Pak gini. Alangkah baiknya Desa Saya itu punya ambulan lah, biar masyarakat juga terbantu. Ya alhamdulillah terwujud ya. Senang banget saya lihatnya. Nah situ Pak Kades langsung merintahin saya, udah kamu jadi supirnya. Spesial. Langsung ditunjuk. Jadi spesial pas begitu langsung bawa ambulan, suruh bawa jenazah. Spesial. Pengalaman pertama. Jadi begitu ada ambulan tuh, saya langsung bawa jenazah. Jadi sirine tuh wing. Itu saya pun Pak Krisna tahu kan, sorry Pak Krisna tahu kan, ambulan pun ada technical standar. Iya. Ada standar. Ya kan? Itu belajar juga Pak Krisna. Awalnya saya belum tahu Pak. Ya itu saya tuh penasaran tuh Pak. Jadi pas di saat pertama langsung nanganin jenazah. Pas kaget juga sih Pak. Jadi asal burung. Hurungnya nukumaha. Kan ada 4 macam tuh ya. Ada 4 macam, ada sirine penjemputan, ada pembawaan pasien dalam keadaan aman, ada sirine pasien dalam keadaan darurat, ada jenazah. Pas waktu bawa jenazah, pertama Bapak menjabat sebagai penghandle ya. Itu dihurungkan di mana? Penjemputan.
Tapi paling tidak kan niat kita aja sudah besar. Iya. Bahwa saya harus mengantar jenazah warga Sayati pada saat itu. Pak. Jadi gini. Jadi kalau misalkan bahasa Sundananya mah titirah ya. Titirah. Nah, titirah jadi Titirah. berkunjung lah. Berkunjung ke ada kakaknya ngontrak di RW 3. Jadi pas datang dia tuh kata warganya dikerok meninggal. Terus saya lapor ke Pak Aris, Pak. Terus. Saya lapor, Pak, ada yang anu ngantunkeun ya di mana? Di RW 3. Oh iya cenah tosan dokap jadinya. Jadi Pak Heri tadi dari laporan dari RT langsung. Ya. Dari RT langsung dikabarkan ada yang meninggal warga. Terus pas tadi sudah selesai ngobrol, keputusannya Pak Kades udah handle sama kita. Sama Pak Kades. Akhirnya dipanggil tuh. Panggil saya. Langsung dipanggil. Terus itu pas saya sebenarnya udah tidur sih. Malam-malam nih. Malam tuh jam 12. Ya jam 1-an. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Pas begitu telepon. Halo. Di mana? Di rumah. Ini bawa jenazah kata Pak Kades. Kemana? Ke Cisompet. Cisompet Pamengpeuk Garut. Ulu. Garut. Wah, ini kata can jauhnya, can ngomong ke jauh. Tapi etap pertama kali. Iya, pertama kali dipanggil. Iya. Sebagai supir ambulan. Langsung bawa jenazah. Terus kumaha eta? Bro. Saya juga awalnya yang namanya juga belum terbiasa mungkin. Terbiasa, ruasung. Kaget, cuma kaget. Ya. Bawa jenazah. Terus begitu datang saya ke lokasi yang meninggal. Ketemu sama ada Pak Heri sama Pak Kades. Wah, tugas resmi artinya kan, benar kan? Tugas resmi. Pak Kades langsung minta, "Please, bawa jenazah ke Cisompet." Pak, asli Pak nih. Saya belum percaya ya, deg-degan juga kan. Awal-awal tuh. Iya. Ini asli Pak, asli bawa jenazah kan ibadah ini tuh tong kagok ibadah teh cenah. Jangan ambulan aya. Jangan gitu soalnya hayang ambulan cenah. Oh. Pikir-pikirnya oke tapi kan jenazah ka Pamengpeuk. Jadi bukan berarti jauhnya saya mah. Keengna. Ya. Kan karena sebelumnya pengalaman Pak Krisna ini belum pernah sama sekali menjadi supir profesional ambulan. Yeah. Terus akhirnya langsung dihadapkan dengan kesan pertamanya bawa jenazah. Yeah. Terus kumaha ngebunuh etana. Keengna. Ya mau tidak mau harus dilakukan. Ya, cari teman. Ya didampingi sama Pak Heri. Apa Pamengpeuk teh jantan duaan, Pak. Jantan aya duaan, keluarga duaan. Keluarga duaan dalam. Tapi kan posisinya ya kalau siang saya nggak begitu takut lah. Kalau siang awal-awal ini kan langsung tengah malam kan bawa jenazahnya. Jadi kalau misalkan tengah malam kebetulan kalau misalkan ke Pamengpeuk ya itu si jenazah teh gini Pak, golosor. Iya, dah. Saya teh kepala golosor. Bener tuh itu cicing tuh kan saya sampai ke saya. Itu dikunci tuh belangkar dikunci. Oh, mungkin jenazah nggak diikat kali. Diikat pakai webbing gitu. Ya, pakai webbing. Tapi anggar gitu. Cuma jalannya kita gitu. Kan iya, hutan ya. Hutan. Golosoran sampai jam berapa lah tabu setengah 3 ya? Setengah 3 jam itu cepat bro ke Pamengpeuk berapa jam itu 4 jam bawa jenazah cepet teuing setengah 5-nya jam setengah 5 nyampe berangkat jam 1 setengah 5 nyampe ke keluarga langsung sampai Masya Allah dan long ya itu sampai uniknya tuh si jenazah tuh disimpan tadi kursi. Saya kan bingung simpan di kursi Pak ya jenazah balik ke mana kan simpan aja kenapa di kursi sedangkan abdi awamnya nah di kursi Pak ya kemana di kursi ya karena mungkin ya mungkin apa tradisi bukan tradisi jadi bisa dikategorikan keluarga tidak mampu lah jadi rumahnya cuma sepetak kayak gitu lebih gede kosan di sini dibanding rumah di sana. Allahu Akbar. Sampai si bapaknya juga nangis. Iya. Dan itu luar biasa ya buat Desa Sayati pada saat itu kesan pertama langsung mengantar dengan jarak yang cukup jauh.
Artinya bukan warga Sayati asli. Iya, bukan Mereka warga pendatang. Sayati asli. Pendatang. Tapi kita bantu. Karena kan sifatnya kalau udah bawa ambulan tuh harus punya jiwa kemanusiaan. Jiwa sosial juga. Mantap. Kemanusiaan harus tinggi ya. Dan dari situ Pak Krisna juga akhirnya belajar tentang sedikitnya kesehatan. Nah itu saya Gejala-gejalanya gitu Ya. ya, belajar ya. belajar. Jadi saya juga belajar pun itu dari supir-supir ambulan yang lain. Oh, konsul ya. Langsung ya kalau datang ke rumah sakit saya ngobrol sama ambulan desa-desa yang lain, kan banyak juga ambulan desa-desa lain. Iya. Nah saya tanya, Pak, ini kalau sirinanya buat apa awalnya? Nah emang belum pernah pakai ambulan? Belum Pak, saya masih Newbie lah, newbie lah. Pak Heri bentar, kalau supir ambulan harus punya license khusus nggak? Emang harus punya? Harus punya. Ada safety riding banyak Pak. Oh, terus itu akhirnya ditempuh. Nah itu kita belum Pak. Oh. Saya belum, cuman dikasih info aja sama driver yang sudah sambil punya. konsultasi tadi Ya. itu ya. Baru kemarin lah pelatihan kita ya. Ya. PSC. Baru kemarin lah di hotel Sunshine ya. Ya. Kita punya legal sertifikasi. Iya. Iya. Dengan PMI mungkin bisa Ya, tuh ya. bekerja sama edukasi gitu ya. Karena kalau Pak Heri misalnya tuh kasih perintah kepada Pak Krisna, biasanya didamping nggak beliau? Didamping. Didamping. Nah itu Karena kan. saya juga kalau di jalan tuh, kalau ke rumah sakit itu ya, saya nggak bisa sendiri Pak. Harus berdua ya. Ya, kan kalau misalkan saya ngambil pasien nih dari rumah, bawa ke mobil tuh, belum tentu bisa sendiri Pak. Soal apalagi aksesnya banyaknya gang, Iya. ya kan? Nah dari situ saya perlu bantuan Pak Heri juga. Terus kalau sudah sampai rumah sakit, turunin pasien, gak mungkin saya ngedorong belangkah ke dalam rumah sakit, terus mobil diamin di IGD kan. Orang juga pasti banyak yang masuk IGD, otomatis Pak Heri juga bantu. Nah begitu Pak Heri masuk, saya langsung parkirin mobil, saya langsung merapat ke Pak Heri. Gimana biar saya juga tahu gimana cara administrasi di rumah sakit itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya Pak Heri nggak ada, yang mau tidak mau, kalau bisa Pak Heri sibuk gitu, dalam artian ada kepentingan yang lain, mau tidak mau kan saya harus bisa juga Pak. Betul. Setuju. Gitu. Luar biasa ya. Tadi kesan pertama itu dengan jenazah. Terus makin sini mungkin makin ini kalau dikategorikan waktu sesering apa? Khususnya penanganan yang secara langsung pelayanan kesehatan kepada warga. Dalam 1 bulan itu seringkah atau? Sering. Kalau misalkan Kalau sering, ini sering sih. Iya sering ya. Sering bulan-bulan sekarang. Apalagi kan sekarang cuaca lagi gak bagus, banyak yang sakit juga. Artinya secara otomatis ambulan pun nggak banyak diem tuh. Iya. Dia nggak banyak diam. Banyak diam. Sampai 24 jam kita kerja. Dari misalkan pernah sih kejadian dari jam 2 kita ngantar ke rumah sakit ke Alisan ya. Kalau nggak salah. Dari jam 1 siang sampai subuh kita administrasinya kita beresin semua. Alhamdulillah lah semua beres administrasi. Meskipun emang si warganya warga kompleks juga. Iya. Ya kita juga tidak bisa tidak bisa ponis bahwa itu mampu. Kebanyakan sih warga komplek Pak, kelihatannya di depan rumahnya kayak bagus, tapi lihat di dalamnya ekonominya Pak, semenjak COVID semuanya terdampak, Terutama kesehatan ya. terutama kesehatan, apalagi kalau misalnya kesehatan susah juga Pak ya. Dalam artian masyarakat tidak tahu aturan di rumah sakit seperti apa. Terus di rumah sakit ini gimana. Makanya saya dampingi bahwa aturan di rumah sakit seperti ini. Iya. Alhamdulillah.
Sampai sekarang ini tim udah berapa banyak Pak Bapak di kesehatan? Berdua sama Chris. Hanya berdua saja. Berdua. Dan mungkin ke depan bisa jadi butuh lagi recruitment, regenerasi ya. Pak Krisna aja butuh orang tadi kalau Pak. Ya. Di ambulan pun butuh istilahnya tuh partner kan untuk secara teknikal kita untuk mengkondisikan sesuatu gitu. Kasih juga ke warga informasi kalau misalnya ada hal yang berkaitan dengan kesehatan itu seperti apa, Kang Heri? Telepon langsung aja atau hubungin ke RT atau bagaimana? Apakah di desa saya ada senternya? Call center untuk kesehatan? Ini Pak, kalau misalkan sebetulnya sih alurnya, kalau misalkan alur masyarakat tuh harusnya ke RT dulu, ke RW, barulah RW mau ke desa. Tapi kan sekarang kebanyakan masyarakat kita langsung datang ke desa. Kalau misalkan, ya emang sih kita layani. Kalau misalkan emergency kita layani semua. Tapi kalau misalkan aturannya ya tetap harus baiknya hubungin dulu lah ya, Pak RT, pengurus setempat lah. Yang mengetahui. Jadi jangan kita ujuk-ujuk kita datang bawa ambulan, RT-nya nggak tahu itu bawa siapa. Karena beda juga, kita bukan level standar rumah sakit ya. Yang bisa melayani seperti standar rumah sakit gitu kan. Kita tuh hanya support aja sistemnya aja ya untuk istilahnya membantu meringankan kan. Lebih begitu ya. Dari sisi kesehatan gitu ya. Dan dipastikan warga silakan saja komunikasi dengan Pak RT, Pak RW-nya. Mungkin Pak RT, Pak RW yang nanti akan berhubungan langsung dengan desa. Tapi sekarang kebanyakan warganya langsung keluar, sepihak keluarga. Ya tetap kalau kita juga nggak mau kesalahkan ya Pak ya. Kalau tiba-tiba kalau misalkan kita bikin SKTM otomatis kan harus ada pengantar RT RW juga. Iya, jadi baiknya memang warga juga diedukasi untuk silakan dulu lah koordinasi dengan RT RW. Sebaiknya gitu sih. Jadi kalau misalkan kita kebanyakan saya kalau misalkan Pak misalkan ini ada anak lah misalkan sakit RT mana ini saya koordinasi sama RT-nya. Coba lihat dulu kondisinya seperti apa, tanya dulu administrasinya, apakah BPJS-nya punya atau misalkan tidak punya ya enggak. Itu paling diedukasinya kalau gini, kalau misalkan nggak dirawat bayar. Ya memang begitu. Ya. Kalau dirawat bayar. Jadi nggak teruas ya si warga tuh. Saya penasaran nih sama Pak Krisna sebagai driver ambulans ya. Sekarang kan tentunya udah sering ya. Udah sering. Kalau di jenazah juga mungkin udah beberapa kali juga. Ya. Sering. Udah sering juga. Sering. Apa kesan yang ada atau ada cerita apa? Oh, ada. Banyak Pak. Ada. Banyak. Ada. Banyak. Kumaha dengan Pak Krisna. Ketika saya membawa jenazah pemakaman. Begitu saya keluar dari mobil, pas mau diangkat, jenazah bangun Pak. Yang benar Pak Kris. Saya pun bangun Pak. Ini cuma mimpi. Tapi paling itu bener mimpi. Asli Pak, mimpi. Jadi sempat istirahat. Maksudnya atau kumaha? Enggak, emang itu jenazah maksudnya itu emang pas keadaan nyata itu, pas keadaan nyata emang posisinya saya pas ngeluarin angkat. Nah, pas begitu udah angkat, itu si jenazah teh keluar dah, Pak. Nah, saya masih awam kan waktu itu. Gimana nih cara nyucinya? Di mobil ada tisu ini. Wah, sama saya sama tisu. Dibuanglah ke selokan. Si tisunya itu. Nah, malamnya ke bawah mimpi, Pak. Posisinya kayak gitu pas saya udah selesai, artinya udah selesai, mayat udah dikondisikan. Iya. Pas mau istirahat gue mimpi. Mimpinya posisinya kayak sama gitu. Pas diangkat cuman kalau pas aslinya mah langsung masuk ke liang lahat. Pas kalau dalam mimpi pas diangkat bangun. Astagfirullahaladzim, itu ruas deh. Kaget Pak. Istighfar, astagfirullahaladzim, salah apa ini saya ingat. Astagfirullahaladzim, mungkin ada yang salah. Ada yang salah ya, saya pas darah itu pakai tisu. Mungkin kayak itu yang salah.
biar besok cuci lagi aja mobil. Nah langsung saya tuh lanjut lagi tidur. Si mimpinya jadi lanjut lagi Pak. Jadi kita harus bangun, dilanjut lagi Pak. Ngobrol naon? Ya bangun lagi itu si mayatnya, terus dilanjutkan kemana? Nepi ka saya tuh bisa tidur kok kenapa? Artinya dihantui. Dihantui Pak. Emang sih dari pertanyaan juga saya mau ngangkat basah. Basuh. Percaya bisa. Percaya sama sekali. Terpercaya. Getih. Udah masukin. Bawa. Saya mah pas lihat gini begitu mau masuk ke liang lahat si darah masih mengalir. Jadi kayak darah ini nyalur. Gitu. Jadi si kain kapan putih jadi merah semua. Ambil saya. Belangkar. Tunggu hongkut, beresan. Dia yang mau kemana aja. Luar biasa ya. Kayak gitu. Ada lagi cerita. Sampai pernah kejadian Pak, yang dikiret ya, itu udah pendarahan besar. Kita angkat, darah kan udah keluar terus. Kita angkat sampai ke rumah sakit, keluarin belangkar, keluarin. Pikiran saya gini, saya belum pernah gitu ya. Ngelapin darah. Punya istri, ini punya orang. Nasib pejuang sosial. Iya. Tapi selamat itu. Alhamdulillah. Selamat. Ada yang lucu lagi nih. Apa, Pak? Saya mau jenazah. Nah, posisi jenazah tuh di masjid. Nah, udah disolatin. Tapi begitu udah beres disolatin, yang nyolatin udah langsung bubar. Iya. Langsung bawa kendaraannya masing-masing. Dan langsung nunggu di depan, posisi di depan jalan raya. Sedangkan jenazah masih di dalam masjid, belum masuk mobil. Nggak apa-apa, saya bawa aja sama Pak Heri. Berdua ya? Di mobil. Pas maju, pihak keluarga kemana? Gak tahu, terima lagi pada ngumpul. Tahu-taunya udah nungguin pinggir jalan. Udah aman lah, pergi ke pemakaman. Nah udah sampai pemakaman, yang lucunya Padung sama papanya ketinggalan. Ketinggalan. Terus gimana dong? Konyol kan? Kirain saya itu tanggung jawab Bapak? Pihak keluarga Pak. Pihak paling saya koordinasi sama pihak keluarga. Padung sama ininya mohon dibawa lah. Soalnya kita kan di dalam ambulan tuh nggak bisa muat. Lebih konsentrasinya ke jenazah yang mengantarkan ke pemakaman. Iya. Kan? Tapi pas di posisi udah sampai ada yang ketinggalan. Udah ada 3 kali kayak gitu. Wow. Banyak kisah-kisah yang memang tidak disangka-sangka ya. Pernah sih ada yang unik. Telepon, tolong pengambilan jenazah di mana, di rumah sakit. Oh iya. Kita nyampe ke ruang kamar jenazah, keluarga pada pulang. Kita bingung. Jenazahnya yang mana? Iya, jenazah yang mana? Namanya siapa? Kita bingung. Keluarganya begitu telepon, begitu telepon, "Bah, saya mau udah di rumah." Kali itu kan serah terima kayak inilah, kayak jenazah dari rumah sakit harus sama pihak keluarga. Betul dong. Iya kan? Betul dong. Warga pikir itu akan diurus oleh Bapak. Iya. Tapi sabari dari pihak keluarga tidak menunjukkan bahwa bingung, "Pak, mana mayitna?" Cenah, sok ke kamar jenazah. Abi itu si kamar jenazah. Sana mina gitu kan. Ya akhirnya kita kontak sama PRT lah kalau misalkan kesinilah. Akhirnya datang, serah terima jenazah aja sama PRT. Ya, ini perlu pengetahuan juga warga ya. Iya. Merepotkan Pak kalau begitu Pak. Ya karena gini, maksud saya kalau boleh saya istilahnya nangkap ya, simpulkan kan tugas di kesehatan melayani masyarakat kan sebetulnya ini antara jiwa dan raga, ya kan?
lebih banyak geber lah. Ya tadi dengan kisah-kisahnya dan lain-lain. Kalau bisa ditambah kita nggak punya standar, ya standar warga gimana sih di segala macam, itu nantinya akan ini Pak, capek Bapak ya. Capek. Sekarang kalau misalnya hitungan waktu aja, Bapak udah berapa lama nih di bidang kesehatan? Saya sekitar 3 tahun lah. Termasuk COVID? Termasuk COVID ya. Itu COVID sudah, sudah. Menjabat deh? Saya udah di bidang kesehatan juga. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan ke depan, ini kita masih panjang nih Iya, pikirannya. masih panjang. Apa kira-kira langkah yang paling tidak untuk memaksimalkan, mengoptimalkan Bapak sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan? Apa yang rencananya? Mengoptimalkan. Utamanya mah BPJS untuk warga. Utamalah tertib administrasi Pak ya untuk warga. Terus tolonglah kalau misalkan ada jenazah yang harus sama saya jemput, tolonglah keluarganya juga harus ada di tempat. Iya. Ya, jadi biar kita nggak repot juga nanyain jenazahnya yang mana. Terus untuk masyarakat tolonglah kalau misalkan tidak punya SKTM atau tidak punya BPJS, tolonglah saya arahin harus nurut lah. Itu juga buat kebaikan. Kalau misalkan satu kan, kalau misalkan dulu lah SKTM bisa langsung jadi BPJS, tapi sekarang enggak. Ada lagi proses? Jadi beda lagi. Sekarang kan dulu mah kan SKTM muncullah BPJS. Tapi sekarang kan Kuotanya sudah penuh. Kuota udah penuh. Terus sekarang SKTM tuh anggarannya tuh hampir 5 juta. 5 juta? 5 juta. Anggaran untuk kesehatan? SKTM dari rumah sakit, untuk dari dinsosnya ke rumah sakit cuma 5 juta. Untuk per warga? Satu keluarga. Oh, ada plafonnya itu hanya ya plafonnya tahu, tapi kalau misalkan plafonnya lebih dari 5 juta, si pihak keluarga harus membayar kelebihan. Misalkan 2 juta lah, misalkan lebihnya 2 juta ya harus dibayar. Misalkan biaya masih 7 juta, jadi selisih 2 juta nih. Iya, Jutanya harus dibayar sama pihak keluarga. Soalnya kan SKTM maksimal tuh limitnya cuma 5 juta. Iya. Belum lagi ada juga BPJS alternatif. Iya, itu jadi tentunya BPJS, alur BPJS kesehatan dari pemerintah tuh kita udah ngajuin berapa lah. Sampai sekarang saat ini warga Desa Sehati BPJS hampir 5.850 peserta BPJS gratis. Di Sayati 5.800 BPJS gratis. Dulu belum pas Pak Kades belum menjabat, BPJS Desa Sehati cuman 4.000, kita punya kenaikan. Di upgrade sampai sekarang udah 5.000 ya. 5.000 lebih lah. Punya hak kepesertaan BPJS, Ya, pesertaan secara BPJS yang gratis. Dan itu masih bisa dirasa untuk apa? Perlu di upgrade lagi. Kita lagi update lagi pengajuan BPJS gratis dari pemerintah, ya mudah-mudahan di ACC lah. Soalnya banyak warga yang membutuhkan BPJS, terutama orang yang tidak mampu. Oh, kalau Bro Krisna ke depan ini tadi kan dari awal aja cerita kita awalnya tanpa ketidaktahuan ya, tentang ini. Apa rencana-rencana ente sebagai driver ambulans gitu? Rencananya sih Untuk pengen ikut pelatihan ya, penting ya. soalnya sertifikat juga penting. Dimana kala saya lagi membawa pasien amit-amit terjadi kecelakaan, itu kan harus dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak punya sertifikat, berani-beraninya bawa ambulan? Iya. Kan kalau di proses hukum saya kenal juga Pak. Betul. Iya, dan paling tidak tentang nyawa loh Pak. Iya. Karena saya pernah ada di belakang tidur berbaring. Dan kalau misalnya anggap aja supir ambulan itu tidak bisa menguasai kendaraannya dan tidak bisa menghantar dari tempat kejadian misalnya sampai ke pertolongan, saya mati itu Pak. Iya. Itu sejauh itulah pentingnya Iya. Pak Krisna itu untuk, jadi sepertinya baik tuh
Pak Heri untuk Pak Krisna pelatihan ya, pelatihan ambulan. Terus apa lagi kira-kira? Kalau secara dedikasi mah silakan ya kepada warga ya. Ya. Mangga gitu kalau manfaatkan itu ambulan ya. Iya. Udah siap ya. Udah siap 24 jam. 24 jam ya. Mau ditelepon jam 2 malam, jam lagi tidur harus pergi ya. Ya. Harus pergi lah. Ya. Oke, ini Pak Heri kan Pak Heri yang ini khususnya di bidang kesehatan. Sepertinya memang episode ini harus ditonton oleh warga-warga. Ya, mungkin nanti bisa kerjasama karena ini syarat akan informasi berkaitan dengan kesehatan utamanya. Bisa nanti ditonton oleh RT RW dan RT RW itu juga bisa sosialisasi ke warga. Sosialisasi ke warga terkait pasien SKTM, terkait pasien BPJS, kan beda-beda lah rumah sakit. Meskipun kita punya BPJS juga, misalkan rumah sakit tertentu lah, kalau nggak dirawat, ada juga yang pakai BPJS nggak dirawat, nggak bayar. Oke. Terima kasih ya, Pak Krisna, Pak Heri, buat Sayati khususnya, Pak Krisna sangat luar biasa dedikasinya di bidang kesehatan dan Pak Krisna juga sebagai supir ambulan mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih ya Pak Heri dan sampai jumpa. Salam buat tim yang lain. Terima kasih. Curhat Podcast.